Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sebelum menjelang UTS ya. Sebelum menjelang UTS kita ketemu lagi komunikasi bisnis melalui laporan. Seperti apa? Mari kita bersama-sama melihat. Yang pertama adalah rapat bisnis ya. Rapat bisnis itu yaitu bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagian bisnis. Jadi rapat bisnis intinya terkait dengan bisnis minimal adalah 2 orang. Rapat bisnis itu orientasinya adalah bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh bersifat resmi atau formal ya, memperoleh keuntungan ya, laba. Bicara tentang bisnis barangkali sudah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama. Apa itu bisnis? Inti daripada bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kerugian sekecil-kecilnya. Itu bisa dilihat di dalam undang-undang tentang perseroan terbatas ya. Karena dalam perseroan terbatas itu disebutkan ya bahwa bisnis itu orientasinya adalah terkait dengan keuntungan yang kita cari. Kalau rapat non bisnis itu adalah orientasinya bukan pada bisnis formal dan tidak formal, bersifat formal dan dilakukan oleh instansi pemerintah, tidak formal dilakukan oleh warga masyarakat, seperti itu. Jadi selanjutnya tujuan rapat ya. Di sini ada gambar ya. Yang pertama, tujuan rapat itu berbagi informasi ya. Jadi informasi itu penting sekali, dan rapat itu tidak hanya seperti yang Anda lihat, tetapi yang Anda lakukan sekarang ini ya, lewat e-learning, lewat daring, barangkali sama ya. Jadi sekarang ini dengan dunia luar saja itu tidak perlu kita keluar negeri, barangkali seperti itu, tetapi kita bisa melihat ya luar negeri seperti itu. Karena apa? Karena teknologi terkait dengan informatika itu adalah sangat dinamis sekali. Dan pada dasarnya adalah brainstorming. Brainstorming itu adalah dibuka ya pendapat dari masing-masing peserta rapat. Evaluasi ya, ide gagasan, lalu pengambilan keputusan dan membuat dokumen serta memotivasi peserta dan lain sebagainya. Jadi intinya ya, jangan diartikan harus konvensional datang. Sekarang ini tidak konvensional lagi ya, sejak adanya pandemi itu. Maka semua itu adalah pintar-pintar ya, dosennya pintar, mahasiswanya pintar, yang tua-tua kadang-kadang kalau nggak ngikuti ya agak repot seperti itu. Seperti supir bemo itu ya, ada yang nggak bisa HP-an, HP tidak bisa, maka dia jadi supir bemo, tidak bisa menjadi supir Grab ya, atau Gojek ya, Gokar seperti itu. Jadi pancet aja. Padahal di Singapura itu sudah yang namanya supir itu tidak pakai supir lagi kendaraan itu. Karena apa? Karena jalannya itu sudah tertata dengan baik. Kalau kita wah susah ya, barangkali seperti itu, bisa-bisa becak-becak itu diterak semuanya, ditabrak semuanya. Lalu selanjutnya jenis-jenis rapat itu mendengarkan ya, briefing ya, pengarahan atau mendengarkan
pendapat dari orang-orang yang punya jabatan seperti itu. Rapat konsultasi, rapat komite, ya, rapat dewan, ya tentu pakai anggota dewan, dan negosiasi, rapat informasi, dan terakhir rapat motivasi meeting, ya. Biasanya bagian pemasaran itu dimotivasi supaya apa? Supaya punya semangat untuk mencari pelanggan. Ya memang tidak mudah mencari pelanggan yang sehari-hari, ya. Yang paling penting adalah mendapatkan adalah produknya yang baik. Maka kalau produknya baik itu disenangi oleh pelanggan, pemakai, ya, yang namanya konsumen itu pemakai, tidak harus pembeli, ya, tidak harus pembeli, tapi pembeli bagian dari pemakai, seperti itu. Di dalam hukum bisnis itu ada hukum tentang perlindungan konsumen. Sayang untuk manajemen itu tidak ada hukum bisnis, yang ada adalah akuntansi. Perencanaan rapat bisnis itu di sini dikatakan adalah mencantumkan tanggal, tempat, waktu, ya, mulai dan waktu selesai, barangkali seperti itu. Kalau misalnya di sini tuh ada, ya, undangan rapat itu biasa dimulai jam, diakhiri jam, ya. Mencantumkan rumusan tujuan dan maksud rapat, ya, maksud daftar topik yang akan dibahas. Di situ di dalam undangannya itu, ya, ada undangan yang langsung, ya, tapi sekarang itu enggak, ya, lewat HP. Murah meriah, ya, satu aja bisa kemana-mana, ya. Alokasi waktu untuk tetap topik yang dibahas, membahas bahan dan sebagainya, ya. Barangkali nanti bisa dibaca perencanaan rapat bisnis seperti apa. Lalu pelaksanaan rapat bisnis itu, yang pertama, efektivitas rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen. 1, kesiapan panitia. Jadi panitianya harus benar-benar siap. Kesiapan narasumber, kehadiran dan keaktifan peserta, ya. Dan sama. Jadi 3-tiganya. Yang pertama panitia, yang kedua adalah narasumber, yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya adalah audiennya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum penyelenggaraan rapat bisnis. Wah, banyak sekali di sini, ya. Nanti bisa Anda baca, ya. Selanjutnya nanti barangkali bisa didiskusikan, tapi barangkali persis seperti apa yang ada di dalam gambar. Lalu pengaturan tempat duduk untuk rapat bisnis, ya. Pengaturan gaya persegi 4, ya. Di sini saya contohkan, ya, kayak di situ ada gambar bundar, gambar lurus, dan seterusnya, ya, supaya memudahkan untuk Anda semua mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat dengan gambar-gambar yang baik, saya kira lebih baik, ya, daripada hanya ngomong saja. Maka di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4, ya. Seperti itu pengaturannya. Yang ngatur siapa itu? Yaitu panitianya dan seterusnya. Penulisan laporan bisnis. Pengertiannya, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta pada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, jadi yang penting itu adalah yang bisa saya sampaikan dulu, yaitu adalah data, ya, karena kita itu katakanlah dijab orang sudah menjadi orang ilmiah, tapi harus didukung data. Kalau didukung data itu tidak masalah, tapi kalau tidak didukung data itu jadi masalah, bisa menjadi yang terkait dengan fitnah. Padahal kita itu katanya
lebih kejam dari pembunuhan. Penggolongan laporan bisnis menurut fungsinya, ya, menurut fungsinya suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk menganalisis. Ya, menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. Menurut formalitasnya, suatu laporan dibedakan dari segi formal atau informasi. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan antara dasar otoritas atas sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Jadi ada penggolongan terkait dengan laporan-laporan. Jadi laporan-laporan bisnis itu adalah sangat penting. Maka kalau di bank itu pekerjaan itu ditutup sehari, ya. Hari itu ditutup. Makanya bank itu kalau kerja sungguh-sungguh, ya. Kalau sungguh-sungguh seperti BCA itu sungguh-sungguh, ya. Bank yang terbaik, ya, bank swasta yang terbaik seperti itu. Menurut preferensinya, laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Laporan dipengaruhi oleh formalitas dan banyaknya laporan. Dalam pemasangan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan pertimbangan, dan laporan akhir. Menurut pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, dan laporan pertemuan. Ya, pada seperti itu, makanya harus Anda sama, ya. Jadi gambar itu yang saya sampaikan di sini itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah penulisan laporan bisnis. Ya, itu adalah definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Jadi kalau ruang lingkup itu adalah memang penting karena semua itu dibatasi oleh ruang lingkup. Jadi kalau tidak ada ruang lingkup bisa ngelantur kemana-mana. Perkembangan siapa yang akan menerima laporan untuk ide atau gagasan dan mengorganisasikan, mempersiapkan outline, ya, akhir seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah menganalisis dan menafsirkan data. Bagian pokok laporan bisnis, yaitu pendahuluan, ya. Anda bisa baca barangkali pendahuluan seperti apa, ya. Ini ada gambarnya. Lalu yang selanjutnya contoh laporan bisnis, ya. Di sini saya contohkan adalah PT Internasional Tbk 2019 mengelola laporan tantangan menginspirasi bangsa, ya. Baik sekali. Jadi Anda bisa lihat, ya, nanti belajar itu tidak harus di dalam kelas, ya, apalagi sekarang itu ada belajar itu sangat luas sekali, ya, tergantung jadwal, tergantung SKS dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya penulisan laporan bisnis itu seperti itu, laporan singkat, ya. Laporan singkat itu bisa saja namanya adalah memo, ya, memberikan kepada siapa yang kompeten terhadap apa yang menjadi masalah itu. Karakteristik laporan singkat itu kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang telah sedikit bagi penyampaian komunikasi yang efektif. Jadi memang yang namanya laporan singkat itu adalah seperti itu, ya. Nanti bisa Anda baca karena waktu kita, ya, tidak banyak, ya. Sekali lagi bukan menyalahkan waktu, tapi kenyataannya hanyalah 2 SKS, ya. Kalau 2 SKS materinya seperti ini, ya, lalu seperti apa? Saya minta Anda itu tidak hanya belajar, ya, di ruang yang terbatas, tapi ruang yang tidak terbatas.
perencanaan laporan singkat, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan masing-masing. Elemen atau akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain ya sebagaimana ya ada di bawah di sini ya. Jadi sekali lagi Anda bisa membaca di sini ya. Jadi dari membaca di sini barangkali memudahkan untuk menjawab soal-soal nanti. Selanjutnya adalah ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam pembentukan struktur dasar. Jadi yang pertama adalah informasi yang harus dimasukkan, apakah semua data akan dimasukkan atau akan mengeliminasi beberapa data. Nah, kalau saya barangkali mana data yang relevan ya, data yang relevan dengan apa yang ada di dalam pembuatan laporan, karena laporan itu adalah komunikasi ya. Maka sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, bahwa komunikasi itu, siapa yang bisa menguasai komunikasi ya bisa menguasai ya, pertama apa yang ada di dalamnya, dan selanjutnya adalah menguasai dunia. Sebagaimana misalnya Facebook, yang punya Facebook itu siapa ya, itu kan orang-orang Amerika ya, yang notabene adalah Yahudi seperti itu. Maka dari itulah yang menguasai dunia ya. Seperti apa yang ada di Palestina itu kan ya, kita bisa diadu sama teman kita sendiri, maka risikonya adalah memang berat ya, seperti itu. Karena siapa yang menguasai komunikasi, siapa yang akan menguasai dunia, dia akan menguasai dunia. Pengorganisasian memo dan laporan internasional informasional ya, laporan informasional terdiri atas suatu laporan periodik ya, laporan aktiva personal dalam suhu konferensi, misalnya laporan periodik berkala, laporan aktivitas personal atau individu. Jadi di laporan itu ada seperti pernah saya alami itu di Dinas Pendaftaran Penduduk ya, itu ada laporan mingguan, bulanan, atau tribulan, semesteran, tahunan, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah 5 tahunan sesuai jadwal pemilihan kepala daerah seperti itu. Pengorganisasian laporan analitikal, laporan justifikasi ya, ialah usulan inggaran yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Itu adalah laporan justifikasi. Jika kita ingin agar pembaca terkonsentrasi dan mudah memahami ide-ide yang kita buat, maka kita perlu memberikan suatu argumen yang logis dalam laporan ya. Jadi argumen itu kalau boleh saya terjemahkan, argumen itu termasuk metodologi ya, yang sifatnya adalah kualitatif. Karena kualitatif maka sangat rigid sekali ya, banyak, kalau pertanyaan banyak sekali, karena memang adalah tujuannya untuk mencari adalah kualitas ya, tidak kuantitas. Jadi kalau yang kualitas itu dibatasi, tapi kalau kualitatif itu tidak ada pembatasan ya. Seperti penulisan laporan formal dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana, melakukan
penelitian dan menganalisis data. Jadi walaupun itu adalah penulisan laporan formal, tapi sangat rinci sekali. Seperti saya contohkan tadi, itu ada laporan bisnis, bisa diklik nanti ya, barangkali ya, di dalam Anda belajar. Sekali lagi, belajar itu tidak ada di dalam kelas, tidak mengenal SKS, tapi belajar seumur hidup itu adalah penting sekali. Mendefinisikan masalah. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan dapat membantu Anda dalam melakukan investigasi atau penelitian. Yang pertama, apa yang perlu ditentukan? Ya, mengapa masih masalah tersebut penting? Siapa yang terlibat dalam sirkulasi tersebut? Di mana munculnya suatu masalah? Kapan masalah itu muncul? Dan lain sebagainya. Mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam mengembangkan pernyataan tujuan, Anda dapat menggunakan suatu di antara 3 cara berikut ini. Menggunakan kalimat infinitif, menggunakan pertanyaan, menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Ya. Selanjutnya adalah kerangka untuk analisis. Yang pertama, mengembangkan struktur yang logis. 2, aturan pembagian. Ketiga, menyusun kerangka pembuka. Ya, kerangka untuk analisis. Jadi kelihatannya menganalisis. Apa sih analisis itu? Analisis itu adalah artinya menguraikan. Karena menguraikan, biasanya analisis itu adalah membuat orang terang, yang awalnya itu gelap menjadi terang, seperti itu. Ya, kalau tambah gelap itu berarti bukan laporan analisis. Jadi analisis itu adalah menguraikan. Selanjutnya, menyusun rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Permasalahan yang dihadapi, maksud dan lingkup ya, pembahasan atas urusan tugas, sumber observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang atau otak yang tersedia. Telah atas pekerjaan proyek, jadwal dan sumber-sumber yang diperlukan dan berbagai biaya investigasi. Jadi investigasi itu adalah melakukan penyidikan. Bahasa hukum itu penyidikan. Karena penyelidikan, pertama penyelidikan itu sifatnya adalah tertutup, tidak boleh diketahui. Selanjutnya adalah penyidikan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena penyelidikan itu perlu ada data. Jadi data itu adalah penting untuk mengatakan sesuatu. Ya, seperti itu. Melakukan penelitian. Menilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Sumber informasi terbagi 2, sumber primer, dokumen, observasi, summary, dan suplemen, eksperimen. Sumber-sumber sekunder, hemat waktu, ketelitian, relevansi, dan efektivitas biaya. Selanjutnya adalah analisis data, perhitungan statistik, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, selanjutnya ya, terakhir adalah latihan jawaban soal-soal komunikasi bisnis melalui laporan. Ya, ada 7 soal ya, 7 soal yang kira-kira yang ada di dalam PowerPoint ini atau saya sebutkan tadi. Contohnya ada nomor 1 aja, apa perbedaan antara rapat bisnis dan non bisnis? Nah, itu kan sudah ada ya, ada semua. Yang kedua dan seterusnya. Maka saya minta nanti sebelum UTS itu Anda semua, saya ambil soal-soal itu dari yang Anda sebutkan ya, yang Anda sebutkan di dalam menjawab soal-soal itu ya. Jadi yang kedua sampai yang terakhir ini ya, saya ambil secara acak ya, barangkali seperti itu untuk UTS-nya.
Dan selanjutnya nanti saya sebagai hari pertama itu akan tampil dalam Zoom sebelum memberikan teori yang ketujuh ini. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan atau hal-hal yang didiskusikan pada pertemuan-pertemuan yang terkait dengan komunikasi bisnis. Saya kira begitu, dan selanjutnya saya minta seperti gambar ini ya, semangat. Waduh, semangatnya seperti apa itu ya? Wah, tangannya itu panjang sekali ya. Ini ada min 3 menit dan seterusnya. Jadi tetap semangat sekali lagi, semangat untuk belajar sendiri ya, mandiri. Dan di halaman yang terakhir itu kan ada tulisan thank you, artinya semua sudah tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.